Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amsayna wa amsalukum lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa ilayhil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba'u, min du'a'in la yusma'. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melanjutkan ta'lim kita malam hari ini, kita mantapkan niat kita tulus ikhlas untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan dengan baca ulul kitab. Kita baca Al-Fatihah. Silakan hadirkan di dunia kita doa dan harapan. Kita jadikan pembacaan Al-Fatihah ini sebagai bentuk tawassul bil amal salih, sehingga doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah diijabah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di kitab tentang mengurus jenazah. Poin terakhir yang kita baca itu adalah beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur di halaman 183. Di situ ada 8 hal
yang disunahkan bersangkutan dengan kubur. Yang pertama itu ketika memasukkan jenazah ke kubur disunahkan untuk menutupi bagian atas ya, saat dimasukkan jika mayat itu perempuan. Dan tujuannya itu al-mubalaghati fit tasaddur, karena wanita itu harusnya tertutup ya. Jadi tidak terbuka begitu saja ya. Hayyan au mayyitan, baik kondisi hidup ataupun meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburan disunahkan untuk ditinggikan sejengkal dari tanah ya, kurang lebih begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika salah seorang dari anaknya atau Ibrahim meninggal. Kemudian yang ketiga, kemudian kuburan lebih baik didatarkan daripada dimunjungkan. Ini hal-hal yang disunahkan, ini tidak ada hubungan dengan haram atau enggak, tapi disunahkan ya. Dan ini perlu untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat, menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. Itu umumlah dilakukan oleh kita, dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian menaruh kerikil atau batu-batu kecil di atas kuburan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i ya. Nabi SAW selain meninggikan tanah kuburan putranya Ibrahim, beliau meletakkan di atasnya kerikil. Bukan lain lagi nanti. Nah, jadi kerikil itu ketika oke. Kemudian meletakkan pelepah basah. Meletakkan pelepah basah di atas kuburan. Ini dilakukan juga oleh Nabi SAW. Nah, saya melihat barangkali kebiasaan meletakkan bunga yang masih segar ya, itu diambil dari keterangan seperti ini. Karena kita mau nyari pelepah kurma susah, harus berangkat ikut umroh akbar tahun 2026 ya. Itu pun kalau nggak ditahan di bandara, bawa apa? Kemudian menyirami kuburan dengan air. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW juga ketika putranya Ibrahim itu selesai dikuburkan, ditinggikan, kasih batu, kemudian diisi. Kemudian yang ke-8, sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan untuk berhenti sejenak dan mendoakan. Ya, isinya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah, ya. Dan yang kedua, mendoakan jenazah agar diberi keteguhan hati, kefasihan lisan, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Nah, doanya ya sebenarnya istilah yang tepat itu bukan talqin, istilah yang paling tepat namanya doa uttarbi. Jadi doa agar orang itu diberi keteguhan hati, kefasihan lisan. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan istilah tarbid itu. Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Dan banyak redaksi dari doa-doa tarbid yang dikumpulkan oleh para ulama, baik dari hadis-hadis yang sahih ataupun dari ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan jenazah, gitu ya. Jadi sudah dikumpulkan dan
Saya mengatakan tadi insya Allah kepada siapa yang biasa membaca doa takbir itu bisa dipakai, ya bisa dipakai. Lakukan itu, ya, dan itu akan bermanfaat buat jenazah. Karena ini yang dilakukan oleh diperintahkan oleh Nabi. Ya, ini poin terakhir ini kan. Rawahu Abu Dawud wal Hakim bagian ke-8. Wa an Utsman kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, kalau beliau sudah selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi. Sudah selesai dikuburkan, waqafa alaihi. Beliau berdiri. Faqala, kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum. Ayo, mohon ampun kepada Allah. Kalian semua ini untuk saudara kalian. Itu pertama. Karena itu yang paling diinginkan oleh orang yang sudah meninggal. Yang kedua, was'alu lahu tadbir, dan doakan dia agar dia mendapatkan at-tadbir. Saya tadi menerjemahkannya keteguhan, ya, hati dan lisan, ya. Jadi keteguhan hati sehingga lisan itu akan menjadi mudah untuk menjawab fa innahul ana yus'al. Sebab sebentar lagi nanti ini dia akan ditanya, ya. Sehingga saya lebih senang istilahnya adalah doa at-tarbih, ya, doa at-tarbih yang dibaca setelah kuburan, ya. Sebab kalau istilah takbir, ya, istilah takbir itu gimana jemaah sekalian? Niat tadi yang saya bacakan kemudian diikuti oleh jemaah itu saya mentalqin namanya. Ya, itu namanya mentalqin. Saya membaca, kemudian jemaah mengikuti. Itu namanya talqin. Dan itu penting untuk dilakukan oleh seseorang ketika yang dihadapi itu orang yang kondisinya sakaratul maut, dia belum meninggal. Nah, itu talqin itu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talqini orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan la ilaha illallah. Jadi kayak memandu, ya, memandu. Nah, kalau ketika di kuburan belum ditanya nih, nanti orang-orang balik baru ditanya, gitu, ya. Jadi makanya paling tepat istilahnya namanya doa at-tarbih, seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat jamaah yang ingin punya doa ini nanti saya kirim. Ya, yang ingin ya silahkan nanti jam berikut. Jam berikut. Saya sudah bikin dalam bentuk PDF, ya. Seorang kiai dari Palembang, ya, yang memberikannya untuk saya dan saya sebarkan. Tadinya tulisannya kecil-kecil, saya besarkan, saya bikin bagus supaya mudah, ya. Dan insya Allah kalau yang ingin ya tinggal kontak saya, nggak ada maharnya. Ya. Karena ini saling membantu ya Mas. Oke. Nah, sekarang poin yang baru. Kalau tadi adalah sesuatu yang disunnahkan, ya, yang ada hubungannya dengan kuburan, sekarang kebalikannya. Ini larangan. Ya. Larangan yang bersangkutan dengan kuburan. Satu, menembok kuburan. Dibikin, jadi sebenarnya jamaah sekalian cukup dibikin tanda ditinggikan sejengkal misalnya, kurang lebih, jangan sampai mengambil
karena yang mau dikuburkan masih banyak jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah ya sekarang secara umum kuburan-kuburan sudah mulai rapi ya. Kalau kita melihat, nah, itu sebenarnya yang paling bagus seperti itu, ramah lingkungan ya, ketimbang dia dibangun dengan tembok. Lebih bagus seperti yang model-model sekarang, hanya di kepalanya saja ya. Jadi menembok kuburan, kemudian duduk di atasnya, apalagi sambil ngobrol sambil rokokan ya, kemudian membangun rumah di atasnya ya, membuat tulisan-tulisan di atasnya, membuat pekuburan menjadi masjid. Jadi dibangun masjid, dibuat masjid. Tahu kan masjid itu apa artinya jemaah sekalian? Masjid ya. Kata masjid itu maknanya di dalam bahasa Arab itu namanya masdar mimi ya, pokoknya namanya masdar. Itu maknanya bisa artinya tempat sujud dan ini yang umum ya, bisa artinya tempat sujud, waktu sujud, atau pekerjaan sujud. Jadi kata masjid, makanya kalau ada kalimat masjid di dalam teks baik itu Quran atau hadis, maka harus diketahui maknanya. Apakah ini arahnya ke tempat sujud, ataukah dia waktu sujud atau pekerjaan sujud ya. Jadi dilarang untuk, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa membuat pekuburan menjadi masjid itu maknanya adalah, larangannya adalah tidak boleh sujud ke kuburan. Itu yang dilarang. Jadi kuburan ditaruh di depannya, kemudian dia sujud. Nah itu nggak boleh. Jadi, ya. Adapun ketika posisi masjid atau posisi kuburan itu berada di lingkungan masjid, supaya tidak terjadi sujud pada kuburan, maka kuburan itu harus dipagar, harus ada tiang, tembok dan lain semacamnya. Kalau modelnya seperti itu jadi masalah ya, walaupun itu ada di dalam masjid sekalipun. Di mana contohnya? Ya masjidnya Rasulullah. Sekarang kuburannya Rasulullah itu ada di dalam masjid ya mas sekalian. Ya kan? Nah, tapi orang itu tidak sujud ke kuburan. Ya. Jadi kalau mimbar ini kuburan, kemudian orang sujud semua, ya ini yang boleh. Ya. Oke, apa hadisnya? An Jabirin nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabra wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi, rawahu Ahmad wa Muslim. Ramadan. Saya kacamatanya udah bagus. Dari Jabir, Rasulullah SAW telah melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membuat rumah di atasnya. Riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ini beberapa poin ya. Walaupun sebenarnya para ulama itu tidak sepakat, karena gini jemaah sekalian, perintah, sesuatu yang diperintahkan itu ada dua derajatnya. Ada yang sesuatu yang diperintahkan yang sampai pada derajat wajib, ada yang diperintahkan tapi sifatnya hanya anjuran gitu. Sesuatu yang dilarang juga sama. Ada yang sampai pada tingkatan haram, ada yang hanya sampai pada tingkatan makruh. Nah, untuk masalah menembok kuburan itu para ulama ternyata
sepakat akan keharamannya. Sebahagian ada yang mengharamkan, sebahagian hanya mengatakan ini makruh. Jadi mazhab Hanafi mengatakan makruh, tapi makruhnya mendekati haram, gitu. Kemudian kalau Malikiyah mengatakan haram, boleh. Syafi'iyah makruh, ya, makruh. Kemudian Al-Hanabilah mengatakan haram. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang hanya mengatakan makruh. Tapi semuanya bersepakat, semuanya, baik yang mengharamkan atau yang memakruhkan biasa saja atau makruh yang mendekati haram, semuanya sepakat bahwa itu boleh dilakukan idza wujidat hajat, kalau itu dibutuhkan. Kalau kondisinya, jadi kalau ada alasan, misalnya khawfu intiras, misalnya takutnya kuburan itu nanti hilang kalau nggak ada tandanya, gitu. Kalau cuma dikasih tanah saja gitu misalnya, tuh suka banjir hilang habis nanti, gitu kan? Ya, nanti orang nggak bisa lagi ziarah, ya, nggak bisa orang menziarahi. Dan kita tahu ziarah kubur itu termasuk sesuatu yang dibolehkan, disyariatkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur ketika kaum muslimin imannya itu masih belum kuat, karena ada kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah dulu, bahkan sebelum jahiliyah, ya, kaumnya Nabi Nuh, mereka itu datang ke kuburan awal pasca Nabi Nuh. Kalau yang bersama dengan Nabi Nuh, mereka yang tersisa kan yang beriman, ya, yang lain sudah semuanya menjadi. Mereka semuanya mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Tapi anak keturunannya itu yang sudah mulai jauh. Ada kebiasaan kalau ada orang soleh saat itu meninggal, maka orang-orang akan membuat semacam patung di kuburannya, sehingga orang kalau melihat kuburannya, dia akan ingat sama dia, akan mengenang bagaimana dia berdakwah, mengajari masyarakat dan lain semacamnya. Hanya untuk itu saja, ya, hanya untuk itu, supaya dikenang. Sebagaimana sekarang misalnya dibikin patungnya Soekarno, Hatta, itu untuk dikenang, bukan untuk disembah. Tapi yang jadi masalah, generasi yang membuat patung di kuburan orang soleh itu habis, datang generasi berikutnya. Itu yang jadi masalah. Datang ke kuburan, berdoanya minta sama patung itu. Itu asal muasal, ya, asal muasal penyembahan terhadap berhala. Ya. Ada kan di surat Nuh itu Ya'ud wa Ya'uq wa Nasr, itu sebenarnya nama orang soleh aslinya, gitu. Maka Nabi SAW menolak, nggak boleh dulu ziarah kubur, ya, untuk saddud dzari'ah, menutup celah agar tidak ada kesempatan orang, ya. Karena Nabi sedang menanamkan akidah tauhid yang murni. Nah, tapi ketika kaum muslimin sudah kondisi iman yang kuat, terus baru Nabi mengatakan, al-an, kalau sekarang fazuruha, maka diberitakan silakan kalian ziarahi kubur itu, fa innaha tudzakirukumul maut. Sebab itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Dan kita perlu jemaah sekalian secara berkala kita itu ingat, ya, kepada bukan, kalau ingat kepada kematian disuruh sering. Cuman yang jadi masalah urusan dunia ini
bikin kita lalai. Paling kita ingat nanti kalau kita ziarah. Ya. Jadi walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tapi semuanya sepakat bahwa itu boleh dilakukan ketika ada alasan. Salah satu di antara alasan besarnya adalah ketika dikhawatirkan kuburan itu nanti akan hilang. Ya. Kemudian ada riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan Rasulullah SAW telah melarang membuat rumah di atas kuburan dan membuat tulisan di atasnya. Hukumnya ini mengikuti sama dengan yang tadi. Ya. Ada yang sampai mengharamkan, ada yang hanya sampai pada hukum makruh kecuali ketika ada hajat. Ya. Ada hajat. Nah, kalau misalnya semua kuburan itu modelnya dibikin seragam semuanya. Nah, terus kita kalau mau ziarah gimana caranya gitu kan? Kalau nggak ada namanya, nggak ada tulisannya, ya. Selama itu hanya sekedar untuk menandai siapa yang meninggal di sini, ya. Atau maklumat-maklumat yang lainnya, nggak perlu tulis biografinya aja mas kalian, ya. Di kubur di nisan, nggak perlu. Orang cukup tahu, oh ini sudah ya. Apa sekarang informasi yang dibutuhkan, Lalu misalnya mungkin ini tahun berapa sudah meninggalnya, nah, gitu ya, tahun berapa ini meninggal, supaya orang bisa memperkirakan kira-kira jenazahnya atau jasadnya itu masih ada atau sudah habis, ya, dia menjadi nah supaya bisa ditumpuk dan lain sebagainya. Dan itu nggak bisa langsung ditumpuk kalau tidak sampai pada batas waktu tertentu. Diharapkan jenazah itu bisa sudah. Nah, sekarang jemaah sekalian kalau Allah Taala yang mungkin pernah pergi ke Madinah bisa melihat Jannatul Baqiyah, perkuburan Baqiyah. Mudah-mudahan kita nanti bareng-bareng ziarah ke sana ya. Tapi ke Masjid Nabawi dulu. Kan langsung ke kuburan ya. Kuburan itu buat ziarah aja ya. Nah, di situ jemaah sekalian, kuburan itu ada mulai zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Dan sampai sekarang. Di situ dikuburkan kurang lebih dari, bukan kurang lebih, tapi lebih dari 10.000 sahabat. Di situ termasuk sebagiannya adalah keluarga Nabi. Ketika modelnya cuma di sana itu agak strength jemaah sekalian. Jadi benar-benar tidak dikasih anda apa-apa kecuali baju. Ya. Nah, sehingga kalau ada orang yang dikuburkan di sana modelnya seperti itu, orang nggak akan tahu di mana kuburan keluarga saya kan. Kenapa kok tidak habis-habis sampai sekarang perkuburan di Baqi itu dipakai sampai sekarang. Kenapa? Karena dibangun. Jadi dia itu berupa beton ke bawah. Ya, dia berupa beton ke bawah. Jenazah itu ditaruh di situ. Jenazah. Nanti dibiarkan, nanti ditutup. Di atas yang ditutup, di dalamnya masih ada rongganya. Nah, nanti secara berkala minimal 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu akan dibuka lagi, akan diambil. Nanti dipakai oleh yang lain. Begitu. Makanya nggak habis-habis sekarang. Nah, cuman yang kita belum tahu sisa dari tulang benulang itu dimanakan. Nah, kita nggak tahu tuh. Itu ditaruh di mana nggak tahu. Nah, kalau jenazah itu masih utuh, ya, itu tidak akan dipindahkan, akan tetap ada di
sudah kering, sudah jadi tanah itu baru. Namanya kalau sudah kering jadi tanah itu namanya romim. Namanya romim, dia menjadi romim. Di dalam surat Yasin itu disebutkan kata romim itu. Apa tuh? Man yuhyil 'idhama wa hiya romim. Jadi orang kafir dulu mereka mengejek Nabi yang selalu menceritakan akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan, bahwa orang nanti akan mati, setelah mati dikubur, habis dia jadi tanah, tapi nanti akan dibangkitkan lagi. Itu yang sering diungkapkan, diceritakan bagaimana Allah mengungkapkan itu di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang kafir mereka datang ke Nabi setelah gali kuburan, tanah yang jenazah yang sudah menjadi tanah itu diambil sama mereka. Nah, ini namanya romi. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa menghidupkan tulang berulang ini kalau sudah begini, sudah jadi gitu? Maka dijawab, "Oh, bilang aja sama dia, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya. Maka pertama kali. Jadi dia sudah jadi. Nah, kita nggak tahu tuh, saya nggak tahu informasinya juga dipindah keluar. Tapi seperti itu terus. Nah, kalau masih lengkap, enggak, dia akan tetap di. Atau, ya, dan ini sempat terjadi juga kepada seorang ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu yang meninggal di Mekah. Ya, Kiai Maimun Ruben. Itu ternyata setelah sekian tahun dibuka masih hidup seperti itu. Akhirnya dimasukkan lagi. Ya, dimasukkan. Nah, intinya semua larangan ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang sampai menyampaikan ketika haram kalau itu, ya, kalau itu berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Ada yang hanya makruh saja, ada yang makruh mendekati haram. Tapi semuanya bersepakat bahwa semua yang ada di dalam larangan ini bisa atau boleh dilakukan ketika ada alasan yang dibenarkan. Ya. Bangunnya, memberi tanda, karena dikhawatirkan, salah satu alasannya dikhawatirkan kuburan itu akan ya. Di sini sebutkan sabda Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, mudah-mudahan Allah membunuh Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburnya nabi-nabi mereka menjadi masjid. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mereka itu sujud ke kuburan para nabi mereka. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekiranya bangunan itu mengelilingi kuburan tersebut, ya, mengelilingi kuburan tersebut, orang, dan tidak akan ada kesan bahwa orang itu sujudnya kepada kuburan, maka itu bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Dan itulah yang sekarang terjadi misalnya di Masjid Nabawi. Artinya kalau ini merupakan sesuatu yang benar-benar terlarang, ya, maka kemungkinan kuburan Nabi itu akan dipindahkan, ya. Allah. Baik, nah, kita sudah selesai dari larangan-larangan yang bersangkutan dengan kuburan. Memindahkan mayat, ini cuma
baca aja ya. Kira-kira boleh nggak jawaban kalian? Ya umum boleh saja sebenarnya nggak ada larangan, tapi dengan harus ada alasan. Ya. Baik, mengenai hukum membawa mayat dari negeri tempat meninggalnya untuk dikuburkan di negeri lain, sebahagian, kasih garis bawah pada kata sebagian. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram, tapi ada alasannya. Kenapa? Khawatir akan merusak kehormatan mayat atau menodai kehormatannya. Ya. Apalagi kalau naiknya banyak jamaah saudara. Naik ke dalam nih, waduh nggak ada kendaraan nih, adanya odong-odong. Jadi jenazahnya naik odong-odong dulu, nanti itu kan, wah gitu kan. Dan itu juga akan merepotkan. Tapi sebagian ulama berpendapat hal itu tidak ada halangan asal terjaga dengan baik. Kenapa? Karena asal hukum segala sesuatu adalah harus boleh, artinya boleh, gitu kan. Sedangkan di sini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semuanya tergantung kepada alasannya. Alasannya benar, nggak jadi masalah asal dilakukan dengan baik. Itu tentang memindahkan mayat. Nah, yang poin berikutnya ini lebih seru lagi tentang membongkar kuburan. Apabila mayat sudah dikuburkan, maka tidak boleh dibongkar atau haram dibongkar, karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, tidak menjaga kehormatan. Kecuali, pokoknya apapun ada kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut. Misalnya, mayat yang dikubur belum dimandikan atau tidak dikafani. Tidak disarankan, tidak menghadap kiblat, masuk ke dalam kagak ngerti ya mas kalian, pokoknya didorong aja. Ya. Dikubur atau misalnya dikuburkan di tanah yang dirampas. Jadi tanahnya bukan hasil rampas punya orang, ya. Atau dibungkus dengan kain yang dirampas. Jadi hasil nyuri itu kafannya, ya. Sedangkan yang punyanya minta dikembalikan, kagak ridho pak, gitu kan. Tapi sudah dijadikan biarin. Nah, ini orangnya nggak bisa dikompromikan ya mas kalian, benar. Atau ke dalam kuburan itu terjatuh suatu barang yang berharga, sangat berharga. Ya, nanti itu urusan urusan orang yang berwenang untuk ini, ya lain. Jatuh aja apa misalnya jatuh pulpen, gitu kan. Pulpen baru beli 3.000 baru belum pakai, gitu kan. Ya. Sesuatu harus berharga. Jika terjadi salah satu dari hal-hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayat masih belum membusuk. Kalau sekarang mungkin ada alasan-alasan medis, misalnya itu terjadi pembunuhan dan orang meninggal tapi tidak ketahuan ini apakah dibunuh atau ya kematian biasa, ada forensik, ya kan, dikeluarkan lagi untuk mengetahui, untuk menyelesaikan perkara gitu ya. Nah itu mah selama masih belum membusuk. Adapun membongkar kuburan yang sudah lama udah kering tuh, tidak ada halangan asal mayat sudah hancur. Dan ini yang berlaku sekarang di negara-negara Arab yang tidak mempunyai area pekuburan yang bertambah terus. Berarti tulang-tulangnya pun sudah hancur.
Nah, untuk mengetahui berapa lamanya baru dia hancur, hendaklah ditanyakan kepada yang ahli tentang itu. Jangan tanyain sama saya. Saya bukan tukang itu. Karena keadaan tempat itu tidak sama. Ya. Dan tergantung juga kepada keadaan tanah di tempat itu kering atau basah. Bisa saja di satu daerah itu butuh sekian, butuh 2 tahun sudah cukup. Ada mungkin yang lebih dari itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah hari ini poinnya sudah selesai. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke poin tentang takziah, sabar, memberi makan kepada ahli mayit. Saya kira cukup sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan buat kita semua, dan pembahasan yang kita lakukan ini akan selalu mengingatkan kita kematian, dan kita menjadi bersemangat untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sajdatul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب